Iya, iya. Atau progres proyek yang kita rancang dan kembangkan, yaitu sistem adaptasi ini yang berdurasi 1 jam dan menjadikannya akan menunjukkan apa yang kami capai, tetapi juga kita harus berpikir simulasi kendala hingga rencana strategis ke depan. Nah, perkenalkan nama saya Naila Sudirman dengan anggota. Saya Farid Triamustas. Saya Muhammad Jalan dia. Kita akan pertama yaitu makan dan masalah. Masalah ini untuk informasi modern yang mana kemacetan dan kerusakan jalan ada di mana-mana. Sebelum masuk ke aspek teknis, mari kita bicarakan atau kita bahas tentang mengapa kita perlu buat. Jadi di era modern ini mobilitas manusia bergerak sangat eksponensial, namun jika kita perhatikan infrastruktur jalan konvensional kita masih bersifat pasif. Masalah utamanya yang sering kita hadapi yaitu keterlambatan penanganan kerusakan jalan karena sistem pelaporan yang masih manual dan manajemen lalu lintas yang belum dinamis, yaitu lampu merahnya atau pengalih jalur sering kali tidak berbasis atau pada dasar real time. Dan yang terakhir yaitu tingginya angka kecelakaan akibat minimnya peringatan dini terkait kondisi ke pengendara. Kita masuk pada slide berikutnya, yaitu slide ketiga, konsep pilot system, yang mana di sini pilot system adalah pilot utama antara hardware, software, dan sistem. Jadi di sini kita bertanya atau makanya ini adalah sebuah sistem jalan pintar yang terintegrasi. Jadi kami menggunakan teknologi atau pengolahan data berbasis IoT atau Internet of Things dan algoritma cerdas langsung ke dalam fitur fungsional jalan. Tujuan utamanya dari pilot ini adalah menciptakan jalan yang mampu merasakan, pikir, dan memberikan input. Yang ketiga atau berikutnya adalah merasakan melalui sensor beban atau kondisi lingkungan. Jadi kita berpikir melalui komputasi awan atau cloud yang menganalisa tren kepadatan lalu lintas. Kita mengirimkan notifikasi instan ke pihak berwenang maupun pengguna jalan. Jadi konsep ini adalah yang mendasari kegiatan pengembangan yang dilakukan beberapa bulan terakhir. Ini minggu terakhir. Baik, saya akan menunjukkan ke slide selanjutnya, yaitu progres pengembangan secara teknis. Jadi di slide ini kami akan bedah inti bagaimana sudah sampai mana proses kami terhadap pilot ini. Proyek ini telah melewati fase riset awal dan kini berada di fase pengujian prototipe aplikasinya serta mencoba mengintegrasikannya ke sistem. Di bagian hardware, kami berhasil menguji coba sensor bioelektrik dan sensor ultrasonik untuk mendeteksi volume serta beban kendaraan dengan tingkat akurasi awal yang memuaskan. Di bagian software, basis data kami sudah mampu menampung arus data simulasi tanpa mengalami crash. Namun, jujur saja kami sempat menghadapi kendala besar pada sinkronisasi data. Jadi, karena kami kan menggunakan Google Sheet sebagai penampungan data yang mana Google Sheet itu hanya bisa menampung data berbentuk string atau bentuk teks. Jadi
foto-foto ganjalan rusaknya itu tidak bisa dimasukkan. Ya, yaitu kami mengakalinya dengan menggunakan API yang namanya image DB, yang mana API itu bisa ketika kita menggunakan API itu nanti fotonya yang dikirim melalui aplikasi yang sudah kita rekam akan masuk dulu ke server cloud-nya ImageDB ini, dan link image-nya, link foto tadi itu akan eh, masuk langsung ke Google Sheet yang sudah yang di data laporannya. Nah, jadi dengan integrasi API tadi, kami jadi melewati masalah yang tadi, masalah Google Sheet yang tidak bisa menyimpan file foto dan hanya bisa menyimpan file string. Itu sudah teratasi dengan menggunakan image DB tadi, dan lanjut ke masalah servernya dengan ya belum masalah servernya itu, kan aplikasinya kita coba buat dengan HTML dan JavaScript. Nah, aplikasinya ini kita porting kita ke website yang namanya Netlify, yang mana Netlify ini menyediakan porting website secara gratis, sehingga kita dapat uh, bentuk web dari Carrot tadi di Netlify yang tadi, sehingga kita bisa masuk ke tahap selanjutnya, yaitu memportingnya menjadi sebuah APK menggunakan dan kami kali ini menggunakan Android Studio untuk memporting web Carrot ini menjadi web view sehingga jadi APK. Nah, lanjut ke slide ketiga, yaitu demonstrasi pengiriman data. Nah, jadi dalam di formnya nanti ketika kita mengklik tombol mau melapor, nanti akan ada beberapa input yang perlu dimasukkan. Salah satunya tadi itu input foto, input 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 lokasi, yang mana itu terbagi menjadi dua, input GPS dan input nama jalan. Nah, input GPS ini kita bisa menggunakan uh, tinggal aktifkan saja lokasi di HP kalian, nanti akan otomatis dia akan mempinpoint kira-kira lokasi kalian di mana, dan jika kalian mau geser lagi bisa gunakan markernya. Dan nanti itu ada di sampingnya input jalan, yang mana ini input jalannya manual, jadi tidak terintegrasi ke dalam data gitu, jadi cuma akan bentuk seperti data string. Kenapa begitu? Karena ini kan masih prototype, rencananya kita mau coba buat agar data jalannya ini bisa diubah jadi data koordinat, tapi ternyata kita coba pakai API yang paling bisa itu API Google Maps, yang mana itu berbayar. Dan kita coba juga menggunakan API yang gratis, ternyata API gratis itu tidak punya data jalan buat dikendari. Jadi sehingga itu kita jadikan input string biasa saja. Dan di bawah, dan lagi selanjutnya itu ada namanya chip kerusakan jalan, yang dimana chip kerusakan jalan ini nanti ada 3 pilihan. Kalian bisa pilih chip kerusakannya itu kerusakan sedang, kerusakan tinggi, atau kerusakan rendah. Nanti ini akan membuat laporan itu bisa kira-kira lah urgensinya seberapa parah kerusakannya, sehingga penanganannya bisa ditakar-takar. Kita bisa ini yang mana bisa kita takar, ini yang perlu di apa namanya ditangani dulu itu ya, mana yang jalan-jalan ini. Jadi jadi ini juga bisa membantu nanti
buat yang pemegang datanya bisa dia sort sesuai misalnya kerusakan paling tinggi dulu dia. Nah di kerusakan paling tinggi ini udah bisa sort lagi kira-kira eh, yang mana jalan yang sering dilaporkan. Jadi karena itu sudah rusaknya tinggi, rusaknya banyak yang dilaporkan, jadi bisa diprioritaskan sehingga jalan-jalan yang paling penting itu bisa diprioritaskan untuk diselesaikan. Dan lanjut lagi ke bawahnya, di sini kita bisa kasih catatan, ada opsi untuk input catatan tambahan. Misalnya kalian bisa kasih keterangan, ini jalannya kenapa, jalannya bolong kah, jalannya uh, aspalnya ada kenapa, atau dan selanjutnya ada apa gitu. Misalnya di jalan ini bolong, jalan ini bolong tapi ditambal sementara pakai batu kerikil sehingga jalannya bergelombang, jalan ini baik ya, jalan ini apa gitu. Nah setelah itu semuanya sudah terisi, kalian itu eh, bisa dilapor dan nanti masuk ke Google Sheet yang tadi saya bilang. Nanti di Google Sheet-nya itu ada tanya, akan ada waktu kapan kalian mengirim, jam berapa, tanggal berapa, tahun kapan, dan bulan berapa. Dan terus di situ ada kan nanti ada loginnya juga, sehingga itu di laporan kali ini akan tertaut ke akun kalian. Misalnya akun kalian apa gitu, akun email kalian yang sudah kalian daftarkan di Viro. Nah di situ selain itu juga ada data koordinatnya, longitud dan latitudenya, terus ada data apa, data jalan tadi yang kita input secara manual, ada data deskripsi tambahan, ada data chipnya, rusak tinggi, rusak sedang, rusak kecil, terus ada juga yang terakhir itu ada apa ya? Yang terakhir itu kayaknya sudah itu data-data yang ada. Nah data-data yang ada itu tadi akan disatukan dan langsung masuk ke riwayat laporan kalian. Jadi nanti ada tempat untuk lihat riwayat sudah uh, apa namanya, di riwayat ini laporannya sudah masuk atau tidak. Di situ kalian bisa lihat detail laporan kalian yang dulu yang pernah kalian lapor, mulai dari jalannya, koordinatnya, gambarnya seperti apa, di waktunya, tanggalnya, bulan kapan gitu, tanggal berapa, tahun kapan. Terus di situ juga nanti akan ada indikator, misalnya nanti diupdate juga sama yang pemerintah, misalnya yang pakai aplikasi ini jalannya sudah dalam proses apa, lagi mulai diperbaiki kah, lagi jalan atau sudah selesai kah atau apa, sehingga di aplikasinya itu tadi ada tempat laporan, ada riwayat, nanti juga ada akunnya kalian bisa login pakai Gmail misalnya. Email kalian contoh 1@gmail.com. Nanti kalau misalnya tidak ada, bisa kalian daftar dulu supaya nanti uh, kalian bisa lihat-lihat uh, laporan-laporan apa saja yang sudah kalian isi. Nanti juga ada misalnya notif tab notifikasi kalau misalnya jalan yang sudah kalian laporkan itu ternyata sudah selesai kan, ada notif jalan ini sudah selesai misalnya. Nah itu tadi demonstrasi atau simulasi alur kerjanya seperti apa. Lanjut lagi ke garis waktu atau langkah selanjutnya itu akan seperti apa kira-kira. Untuk sisa waktu yang kita punya ini, mungkin yang akan kita lakukan itu ada beberapa. Kira-kira uh, selain menyelesaikan aplikasinya di polis-polis lagi mungkin, atau kita bisa cari data-data lah, atau juga kita bisa cari celah-celah dari apa ya Pak?
celah-celah dari rancangannya, apa yang perlu ditambahkan gitu, sehingga ketika prototipenya sudah jadi itu walaupun masih prototipe mungkin bisa jadi pertimbangan untuk dikembangkan lebih lanjut sehingga tidak terlalu membuat gitu, lebih uh, ada rencana ke depan itu kalau biasa sehingga saya nanti kita mau buat integrasi AI ya misalnya gitu kan, integrasi AI mana AI ini akan bagaimana coba AI-nya itu bisa misalnya dia makan data-data foto, data-data dari responden yang sudah kirim laporan sehingga dia bisa memetakan istilahnya memetakan misalnya memetakan oh kira-kira ini jalannya banyak yang rusak di sini. Jadi selain tadi itu kerusakan tinggi dan banyak laporan mungkin bisa kita ambil mapping dari AI-nya sehingga di misalnya di peta ini di bagian Andono ini di jalan ini dan bersambung-sambung semua itu oh, jalannya rusak semua gitu baru itu semua rusak parah jadi kita bisa prioritaskan daerah situ dulu diselesaikan sehingga lebih efisien waktu dan anggarannya jadi selain itu mengefisienkan juga anggarannya aplikasi bisa lebih kelihatan lebih modern lebih tematis lebih proper lah istilahnya lebih bisa lebih layak untuk dibuat lanjutannya dikembangkan lagi jadi bukan hanya sebagai bentuk laporan saja kan bentuk aplikasi buat lapor foto gitu kan kayaknya sudah banyak ya tapi yang mungkin jadi kita bisa buat inovasinya mapping seperti itu mungkin jadi sehingga lebih maju, lebih teknologi, teknologi dan lebih bisa dikendalikan, lebih bisa dan AI juga lagi apa namanya lagi bagus-bagus perkembangannya mungkin jadi kita bisa manfaatkan gitu. Lanjut ke slide ini. Pada slide ini kita membicarakan dari waktu langkah selanjutnya dan tanya jawab. Nah, rencana kami itu pengujian lapangan, sesi Q&A, dan juga kami Ayo saya lanjut. Sekarang kita berbicara data. Nah, data presentasi kerusakan jalan di Kota Kendari ini, total kerusakan pada ruas jalan Kota Kendari mencapai 21%. Nah, 9,80% itu adalah kerusakan jalan yang berlubang. Nah, berikut disusuli tambalan dan alur, kemudian disusul juga retak kulit buaya dan juga retak memanjang. Nah, dari banyaknya data yang kami kumpulkan, kerusakan yang berada di Kota Kendari ini adalah kerusakan pada Kota Kendari ini sangat sering didapati oleh masyarakat adalah kerusakan jalan bertipe lubang yang berupa pothole dan tambalan dan alur. Nah, dari data yang kelompok saya kumpulkan, data persentase kerusakan jalan. Nah, data persentase kerusakan jalan yang kami kumpulkan dan kami dapatkan dari beberapa jurnal. Kami menelusuri beberapa jurnal, mungkin ada 5
5 atau beberapa jurnal. Nah, dari jurnal yang kami kumpulkan di Kota Kendari ini ada berkisar 21,38% luas total kerusakan jalan. Nah, kerusakan jalan yang sangat sering kita dapatkan seperti dari 21,38% ini kami dapatkan itu 9,80%-nya itu kerusakan jalan yang bertipe lubang. Nah, dan juga tidak jarang juga kami dapatkan yaitu kerusakan jalan yang kedua itu dia itu kerusakan jalan bertipe tambalan dan alur yang sering kita dapatkan mungkin bukan di jalan-jalan umum, di jalan-jalan poros sering kita dapatkan itu kerusakan jalan yang bertipe tambalan, yang dimana tipe seperti ini banyak juga menyebabkan pengguna jalan itu persentase kecelakaan laka lantas di jalanan umum itu tidak jarang kita dapatkan karena adanya kerusakan tambalan seperti ini, yang dimana itu harusnya dikoreksi. Dan juga ada juga kerusakan retak kulit buaya. Nah, kerusakan retak kulit buaya ini juga tidak jarang kita dapatkan di jalan-jalan Kota Kendari. Nah, kerusakan retak kulit buaya ini sangat mengganggu keamanan dan kenyamanan pengguna jalan. Nah, sering sekali juga kita dapatkan sendiri, dan ini saya dapatkan di jurnal-jurnal yang sudah kami olah. Dan juga ada juga yang retak memanjang, yaitu tipe kerusakan yang mungkin tidak seberapa berbahaya, tapi jika semakin lama dibiarkan retak memanjang ini akan terus memanjang sehingga menjadi retak kulit buaya, dan dapat juga menyebabkan laka lantas terjadi pada pengguna jalan, yang membuat pengguna jalan mungkin kurang aman karena adanya kerusakan jalan ini. Nah, sekarang kita kami sudah memberikan data. Nah, sekarang kita akan membicarakan progres prototipe dari Figma. Nah, kami menciptakan merancang proyek yang bernama Kirot ini, di mana bisa dilihat di sini desain interface-nya difokuskan pada alur onboarding dan kemudian input laporan, yang dimana kami memfokuskan kalau ada masyarakat yang menemukan jalan rusak, dia bisa melaporkannya ke aplikasi yang kita rancang ini. Kemudian dapat juga memudahkan untuk melapor, di mana banyak masyarakat yang tidak mengerti cara untuk melapor kalau mendapatkan kerusakan jalan itu harus melapor kemana. Nah, pada progres ini kita telah menyelesaikan yaitu splash screen and onboarding, di mana itu bisa dilihat pada aplikasi nanti yang kita akan rancang. Lalu ada juga halaman login dan registrasi, di mana kami merancang halaman ini, slide ini untuk agar kita mengetahui orang-orang yang melaporkan atau mungkin bisa mendapatkan registrasi seperti itu. Lalu kita ada juga merancang formulir data laporan, yang dimana formulir data laporan ini kami membuat dimana kita bisa memfoto jalan rusak
mengupload, terus kita foto, terus kita upload di aplikasi yang kita rancang ini, dan juga kita sertakan lokasi di mana kita sertakan lokasi yang di mana yang foto jalan rusak itu, agar mungkin agar lebih akurat kita dapat melaporkannya. Lalu hasil laporannya itu akan kita berikan ke dinas PUPR, di mana dinas yang menjalankan itu memproses jalan-jalan rusak. Nah, setelah itu dalam aplikasi yang kita susun juga ini, kita akan kita menerima feedback di mana kalau mungkin ada keluhan masyarakat, mempunyai keluhan-keluhan lain yang belum bisa diatasi atau yang belum bisa kita jangkau, bisa dilaporkan di slide feedback ini. Terus di desain ini juga sudah kami rancang, di mana nanti sudah ada di spreadsheet kerusakan jalan di mana jalan. Oke. Desain tersebut difokuskan kepada lorong-lorong dengan komponen terprecise. Kalau kita berbincang-bincang bisa nggak? Harusnya bisa ya. Pengembangan jaga semacam Nah, pos. Karena kita penyelesaian proses kita pada proyek kali ini sudah untuk pengembangan webnya kita sudah pada 90%, dan kita mengimplementasikan HTML, CSS, dan juga JavaScript. Dan juga untuk desain UI-nya dan UX-nya mungkin kita sudah mencapai 85%, di mana kita menggunakan Figma komponen yang kompleks. Nah, untuk menambah durasi yang telah diberikan, mungkin kita akan berbincang-bincang membahas progres proyek kita ini. Oke. jadi dok, ini kita bahas aja nah. Kan kita ini bertiga, itu mungkin bisa masing-masing kita kasih tahu tugasnya apa. Mulai dari saya, nah, tugasku itu masuk ke bagian codingannya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi kan, tugasku itu masuk ke, kayaknya jangan dari saya, mulai dari awal saja, dari data terus yang bikin UI-nya. Saya kan terakhir yang bikin UI buatan Naila itu jadi aplikasi atau web gitu. Jadi UI-nya Naila itu juga dia buat dari data yang dicarikan sama Fadil. Jadi jadi pembagian tugas kita tuh Fadil itu cari-cari data, Naila itu cari bikin new interface-nya, UI UX-nya gitu. Nanti akan mereka jelaskan juga ya, apa secara lebih detailnya lagi tuh masing-masing tugasnya apa. Kalau saya nanti lah terakhir, bisa mulai dulu dari Fadil. Oke, saya Fadil Trebutana. Peran saya dalam kelompok ini bisa dibilang saya adalah researcher. Saya yang mencari data-data, di mana saya mencari data pada jurnal-jurnal, lalu saya olah, saya mencari di jurnal-jurnal yang saya dapatkan. Ada jurnal yang saya dapatkan itu tahun 2010,
Bisa tidak? Kau ceritakan tuh dari awal kan tidak langsung jurnal tuh kayak misalnya cerita dari dinas gitu awalnya ada ini tapi ternyata nih Oh, oke, 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 oke. dulu Oke, pada di awal itu kan di sini kami mengutus kerusakan, menganalisis kerusakan jalan di Kota Kendari, di mana secara otomatis kalau kita membahas kerusakan jalan di Kota Kendari itu, kalau kita untuk mencari datanya, dikarenakan saya ada researchernya, jelas kita mencari data itu ke Dinas PUPR. Kita ke Dinas PUPR, kita ke sana untuk meminta data. Nah, saat kita telah mungkin kita membuat surat, buat surat, terus kita mengantarkannya ke Dinas PUPR dengan atas nama kita. Kita di sempat ditolak sempat ditolak dan dialihkan ke wali kota, ke gedung wali kota yang berada di Kendari. Nah, bukan ditolak sih sebenarnya jadi ya ditolak lah tapi itu banyak kayak ditolaknya itu kenapa kira-kira kayak apa lagi ditolak kita tidak bisa tahu alasannya ditolak, tapi kalau menurut saya mungkin karena kita dipikir masih apa, tidak mungkin Discover memandang kita tidak relevan begitu untuk tidak relevan untuk memberikan datanya ke kita. terus setelah ditolak diarahkan ke mana itu Nah, setelah ditolak kita diarahkan ke ke, ke seperti ke perantara. oh iya kan ke wali kota tuh baru hari kan kita disuruh ke Kes Bampol Ya, Kes Bampol. Kita di sana membawakan surat yang telah kita buat untuk PUPR. Nah, jelas saja itu tidak diperuntukkan untuk Kes Bampol itu. Karena telah tertera di surat itu kita mengantarkan surat itu untuk ke dinas PUPR. Nah, terus saat kita sudah ke Kes Bampol, suratnya mungkin sudah dilihat dan jelas ditolak karena kita menyatakan itu untuk PUPR bukan ke Banpol itu. Nah, ada tidak yang dijelaskan kenapa alasannya ditolak gitu apa disuruh apa gitu karena di dinas PUPR di situ dia tidak bisa menerima langsung surat permintaan yang kita berikan, di mana pada dinas PUPR itu harus membutuhkan perantara, yang di mana perantaranya di situ ya di situ Kes Bampol situ. Nah, karena kita mungkin sulit mendapatkan data di dinas sana, kita mengambil data menurut jurnal, di mana jurnal-jurnal yang lalu yang sudah diteliti. Saya mencari jurnal-jurnal yang sudah diteliti, seperti jurnal-jurnal kerusakan jalan yang sering terjadi, bagaimana jalan bisa rusak, dan juga daerah-daerah yang banyak terdapat kerusakan jalan. Nah, ada saya dapatkan di jurnal tahun 2024 di Kota Kendari, tepatnya Jalan Beringin itu. Di situ daerah yang banyak kerusakan jalannya, sangat parah lah, sangat parah untuk mendapat kerusakan jalan. Jadi
itu saya mendapatkan, ya, saya mencari beberapa data di beberapa jurnal, saya kumpulkan jurnal-jurnal yang bisa saya dapatkan datanya, lalu saya mengolah datanya. Dan saya mengolah datanya, saya ambil di beberapa persen banyak yang kerusakan tipe apa yang sering didapatkan oleh masyarakat, bukan oleh masyarakat, oleh penemu jurnalnya. Nah, di situ saya mendapatkan seperti tadi ini, persentase kerusakan jalannya itu kebanyakan itu lubang. Nah, di mana lubang, karena lubang itu kerusakan jalan tipe lubang itu disebabkan karena tekstur tanah. Tekstur tanah. Nah, di situ juga saya mengolah datanya dan tercipta kartu ini yang saya kumpulkan. Baik. Oh, jadi itu data ya kan, udah data gitu akhirnya kan ke Naila bikin UI-nya gitu. Coba bagaimana prosesnya? Kalau buat Naila gimana? Untuk data-data yang dari itu saya angkat dan menjadikan seperti file aplikasinya. Bukan yang ini. Dan berubah. Dan lain-lain itu kita bisa pakai HP untuk foto jalan rusak itu, lalu kita kirim ke aplikasinya atau kita upload ke dalam aplikasi tersebut, lalu kita aplikasi tersebut atau pemilihan yang bersangkutan bisa Jadi saya ini yang ngurusi tentang jaringannya gitu. Awal sebenarnya ini Kairos yang ini itu sudah versi 3 sebenarnya. Ada 2 versi sebelumnya yang sudah saya bikin. Tapi itu karena waktu itu tidak ada istilahnya outline dari Naila itu UI-nya mau bagaimana. Jadi sangat sangat tidak masuk akal bentuknya itu. Jadi waktu itu cuma karena saya juga belum tahu HTML, CSS dan JavaScript waktu itu saya cuman buat-buat saja kira-kira bentuknya bagaimana sambil menunggu UI buatan untuk dari dia kan. Nah, akhirnya tanggal kapan itu akhirnya UI-nya jadi. Nah itu akhirnya saya punya contoh membuat seperti apa, dan jujur saya ini sangat tidak bisa, tidak punya juga nih, jadi membayangkan interface buat dijadikan buat interface-nya itu bagaimana, itu sangat berat sekali.
Itu Mi waktu Carrot versi 1 dan versi 2 itu bentuknya sangat abal-abal, sangat amatir, jelek dan apa saja lah itu. Jadi yang penting saya coba-coba saja toh kira-kira fitur apa yang mungkin bisa akan dimasukkan di Carrotnya nanti. Di situ saya coba fitur foto, fitur upload foto, fitur GPS-nya, fitur input nama jalan, fitur ada juga saya coba juga pakai uh, import API map pakai leaflet chat sampai akhirnya ada bentukan interface-nya dari Naila. Akhirnya saya itu buat. Nah, saya buat nih. Nah, kan ini kalau kalian masuk di aplikasinya itu halaman pertama itu yang kalian munculkan itu ya login sama sign up-nya. Tapi itu justru halaman yang paling terakhir saya buat. Yang paling pertama saya buat itu halaman map-nya. Nah, ini halaman utamanya. Nanti kan di halaman utamanya itu ada map, terus di ada navigasi bawah, navigasi atas. Navigasi bawahnya itu ada buat foto, buat mau melapor itu, buat laporan dan buat ada tombol home-nya juga. Nah, ini map map form laporan, form halaman riwayat itu semuanya baku bertumpuk, tapi dalam satu halaman itu. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat yang lain itu tidak terlihat. Saya gunakan pakai JavaScript itu, sehingga misalnya lagi di map itu formnya jadi displaynya jadi none gitu, jadi tidak kelihatan. Yang kelihatan cuman mapnya saja. Nah, itu yang pertama saya buat mapnya pakai leaflet jet. Habis itu saya bikin navigasinya. Navigasi bawahnya itu tadi di kiri ada tombol home, tengahnya tombol riwayat, di kanan itu kan apa ya? Yang penting di atasnya itu ada tombol button icon kamera ya itu untuk melapornya. Nah, setelah itu saya lanjut buat halaman halaman laporannya. Nah, di sini kan ada itu bagaimana caranya kan input data itu tombolnya jelas sekali. Saya kira bagaimana caranya supaya ini selain bisa input foto itu kotaknya juga bisa dibuat untuk preview image-nya seperti apa. Akhirnya saya dapat search di YouTube ada video dari orang luar di channel YouTube-nya itu bagus sekali namanya Decoding gitu. Dia jelaskan JavaScript untuk istilahnya buat bagaimana image preview sehingga kalau kita masukkan input foto nanti di kotak yang sudah disediakan itu fotonya itu bisa kelihatan sedikit sama kita. Nah, saya tiru lah sambil kodenya, saya nonton videonya, saya ikuti, akhirnya jadi, oke jadi, image preview-nya, akhirnya image preview dan input fotonya jadi, lanjut ke bawah. Nah di situ masuk ke lokasi, lokasinya ini awalnya ada istilahnya forward geocoding sama reverse geocoding. Nah, tadi kan sudah saya akan lanjut sedikit toh bahas proses bagaimana buatnya gitu. Uh, dibuatnya itu kan tadi sampai oh iya itu yang bertumpuk-tumpuk itu. Nah, setelah bertumpuk-tumpuk ini uh, oh ya saya buat chipnya gitu. Chipnya chip yang tadi saya bilang gunanya untuk klasifikasi seberapa rusak jalan yang dilaporkan ini menurut pelapor kan. Nah, setelah itu oh ya yang GPS tadi kan ini untuk lokasinya itu ada dua cara pakai GPS-nya dan input input data gitu. Ini kan ada istilahnya reverse geocoding sama forward geocoding. Nah, reverse geocoding ini mengubah inputnya. Ya, yang penting
gunakan GPS gitu, nanti akan muncul koordinatnya di mana. Yang itu yang kita pakai di tombol. Mungkin nanti saya minta lihat coba. Di sini ada kayak contoh demo demo itu yang kita sudah buat lah, kayak contohnya gitu, yang kita sudah porting ke web. Nah ini dia, kita bilang tadi kan kita portingnya itu pakai Netlify. Nah di sini ini halaman awal. Halaman awal, tapi yang terakhir saya buat ini. eh, halaman awalnya itu login. Tapi kalau misalnya kalian tidak punya akun, bisa klik sini daftar dan akan masuk ke halaman daftar seperti ini. Tapi kalau nanti setelah daftar bisa lagi kalian klik ini untuk login. Nah, di sini ya, di sini kan sudah ada akunnya Nela tadi. Ya, QWERTY ini cuma akun contoh lah. Coba kita masuk. Memang udah lama ya, atau coba baca kecepatnya. Nah, kita oke, masuk. Nah, di sini ini apa ya namanya? Nah, mungkin kurang bagus kelihatannya karena ini di web, karena ini aplikasi kita optimize untuk dipakai di smartphone. Jadi itu bentuknya, kenapa bentuknya seperti ini, karena apa tujuannya itu kita buat ya untuk di HP. Maaf tadi ada masih kendala sedikit, tadi mungkin suara terpotong ya. Nanti akan susah ini. Jadi kan tadi saya bilang ini uh, ini dioptimize untuk di web, sehingga itu bentuknya begini. Nah, seperti bisa kalian lihat di sini, eh, ada petanya ini geser-geser bisa. Nah, bisa digeser-geserin peta Kendari kan, karena carrot itu K-nya itu Kendari, road jalan Kendari. Jadi mencakup lah ini untuk satu Kendari. Nah, di sini ada logonya. Di sini awalnya ini untuk forward geocoding. Jadi ini bisa kalian tahu kan yang kayak di Ojo apa di aplikasi Grab, Maxim gitu. Kalian bisa ketik nama jalannya. Nanti itu bisa udah pinpoint lokasi mana. Itu namanya forward geocoding, yang mana dia ubah input string data nama 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 jalan itu jadi koordinat. Nah, awalnya ini gunanya mau pakai itu, tapi ternyata eh, untuk pakai itu butuh API Google Maps. Kenapa butuh API Google Maps? Karena API Google Maps itu yang paling lengkap datanya. Karena ini kan di Kendari. Ternyata API gratis itu tidak bisa ambil data jalan di Kendari, karena mungkin bukan pulau apa kota-kota besar lah, kan masih istilahnya masih agak eh, jauh lah kayak di Makassar gitu. Nah, kira ya sudahlah, jadi tampilannya saja. Nah, ini juga di sini ada akun. Oke, maaf tadi ada kendala, atau kenapa itu tiba-tiba ada notif yang ya lanjut saja. Ini tujuannya eh, ini ini harusnya buat apa namanya, buat akunnya nanti mana, tapi apa ya istilahnya, eh, masih belum buat, karena ini seperti kita ada rencana awal tadi, ini cuma prototype, cuma contoh gitu, tidak perlu sedia sekali. Yang penting kan fitur-fitur utamanya jadi. Nah, lain saya ke bawah, ke navigasi bawah. Nah, di navigasi bawah ini ada tiga tombol home ya, untuk home ini tombol riwayat, untuk lihat riwayat riwayat yang sudah laporan kita gitu. Nah, di sini ada tuh tombol notifikasi. Nah, di sini, nah ini intinya di sini. Tombol apa ya? Tombol kamera ini untuk masuk ke laporan gitu. Kita klik. Nah, muncul. Ini ada tulisannya detail laporan. Nah, ini juga ada preview image mana. Ini preview image juga ya. Dia merangkap merangkap jadi eh, tombol untuk input foto gitu.
Dua caranya, ada dua inputannya datanya. Kalau untuk di web ini cuma satu, yaitu nanti dia minta data foto gini. Cuma bisa ambil data foto yang sudah tersave saja. Tapi kalau misalnya di HP ada dua pilihannya. Nah, bisa foto langsung atau bisa diambil foto dari yang sudah ada juga. Nah, nanti kalau sudah ada fotonya akan terlihat juga di apa namanya? Touchscreen-nya ini. Astaga. Kuno. Laptop gue tidak touchscreen. Nah, nanti bisa di sini tuh fotonya yang sudah kalian foto apa foto yang sudah diimport kalian kelihatan di sini. Nah, kalian bisa ke bawah. Ini ada lokasi yang saya bilang tadi. Input lokasinya itu ada dua. Oh, di sini juga ada tahapan-tahapan jalan rusaknya seperti rusak ringan, rusak sedang, dan juga rusak parah. Nah, bisa juga bisa dapat juga terlihat di sini bisa menambahkan catatan apa, catatan tambahan. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin dilaporkan juga terkait dengan rusaknya itu. Oke, bisa kita berpikir. Nah, ini kan itu sebelah dua input datanya ini. Ini ada tombol ini input jalan. Kita mau input jalannya ini manual gitu. Apa tuh saya sembarang misalnya. Gimana ya? Belimbing. Jangan rusak betul itu, jangan rusak betul belimbing ini. Parah belimbing gitu. Parah belimbing. Nah, oke. Nanti ini akan masuk ke datanya bisa dilihat lah di nanti laporannya atau dan input keduanya itu ini. Ya. Ah, halo dulu. Nah, gila. Asik ya. Ini space ini akan masuk gitu. Anjir. Terbuka tabnya langsung ada nanti di point di point ini kalian ada di mana? Tapi kalau menurut kalian ini kurang akurat ya, bisa tinggal digeser. Kalian tidak? Kalian Bisa lah. geser. Nah, kalian tidak? Geser gini, pinpoint langsung untuk kembali lagi ke core-nya itu karena kalian sudah puas dengan lokasi kalian. Nah, tidak akan kelihatan sih, tapi nanti akan saya kasih lihat di Google Sheet-nya bagaimana. Di Google Sheet-nya itu di Google Sheet-nya nanti akan ada data latitude sama longitude-nya. Lanjut lagi. Seperti yang dibilang tadi Fadil kan, di sini ada chip damage level. Oh, apa itu damage level? Nah, sudah berkali-kali sih dijelaskan. Damage levelnya ini bisa menurut kalian tuh jalan jalan kalian apa yang kalian kurang itu parah sedang atau tinggi apa oh kayaknya capek minum dulu ya jam deh jauh jadi ya ini tugas abal-abal sih tempur awal oke thank you emang teman Ben. Nah, tadi lagi academic level chip tadi yang kita bahas dikit kan apa istilahnya. Bagaimana modelnya kalau di domestik? Oh ya, apa gunanya game level chip itu? Ya, sudah berapa kali saya bilang, tapi kan itu buat menurut kalian sebagai pelapor, jalan yang kalian laporkan ini kerusakan seberapa parah? Oh, iya. Saya seberapa parah? Kalau mungkin Misalnya ya type type 3 tipe ketiga mungkin dia jadi lebih di apa lagi namanya? prioritaskan. Ya, lebih diprioritaskan dari jalannya itu, jalan kerusakannya itu. Oke. Contoh kan kita ambil belimbing. Oh, belimbing parah sekali. Parah. Kita klik yang ini parah. Start. Kita klik ini. Parah. Merah. Kan enggak? Merah. Oh, merah ini sama kayak nilai ya. Nilai pasti hancur. Oh, karena bisa kita kasih komen lagi di sini. Ini jalan kenapa? Jalannya terbelah dua misalnya. Jalan terbelah
Tiga, lima, terbelah lima. Blimbing itu, blimbing. Lima. Iya, lima. Ya. Ya, sudah ini kalian sudah buat, lihat dulu, ya dulu lagi. Oh, fotonya sudah bagus. Jangan blimbing. Dites sekali sudah. Oh, rusak parah chipnya. Jalannya terbelah lima. Klik, pilih. Kirim laporan. Ya. Ya, Oke. Apa ya? belum ada foto, sebarang Pak. Foto apa yang kita buat? Oh, bisa langsung ngambil foto juga nih. Iya, kalau di web itu kan Ya. cuma bisa input foto, nggak bisa kok foto langsung gitu. Kalau sekarang pakai di laptop. Oke. Oh ini Misalnya kebetulan foto. juga logonya. Iya. Buatan siapa? Buatannya ini. Ini. Coba masuk dulu kamera. Coba masuk kamera deh. Yang buat logo. Buat logo. Ah, Pencetus. pencetus. Bagaimana? Oh mungkin bisa sejarahnya bagaimana sedikit gitu. Oh dia jawab Pak. Ya sudahlah. Yang penting logo bagus. Nggak bisa. Atau mungkin lagi salah lembar kita bilang dengan logonya itu ada gambar jalan bentuk K. Di jalannya juga ini ada marker. Marker location. Jadi ini jalan itu kita bisa tentukan titiknya. Jadi untuk kenapa? Karena kita tinggal di kota Kendari. Ini jalan itu kita tentukan huruf K. Dan di titik atas dan bawah itu kita definisikan sebagai titik lokasi. Adanya kerusakan jalan. Oh ya. Ini apa markernya betul. Kita lihat lagi satu kali. Lihat. Di mana ini? Lihat tidak? Di mana ini? Oh jalan belimbing ya. Anu Pak. Akurat. Oke. Ini belimbing kita geser kali ke masjid Kuba. Saya tidak. Masjid Kuba kita Melaporkan. Ada gini kalau touchscreen laptop ya gokil kan. Udah tadi kita klik lagi. Udah semuanya jalan lagi. Tinggal coba klik mengupload foto, mengirim laporan, menyimpan laporan. Oh, cukup cepat. Selesai. Itu tadi laporan bisa lihat di mana? Bisa lihat di sini. Balik. Sudah tersimpan. Coba klik. Riwayat. Yes. Zoom dikit. Dan udah. Kelihatan dong. Berapa menit? 9. Lanjut lagi. Sudah. Itu tadi ketemuan. Nanti akan tampil laporannya nanti pemerintah yang akan tangani itu selanjutnya. Dan nanti kalau bentuk laporan lebih proper lah. Kayak begini, ngalur ngidul. Mungkin itu saja dari kelompok 1. Saya Muhammad Hilal Andrian di S1E1 25059. Saya Valentri Agusta di S1E1 25074. Kami pamit undur diri. Terima kasih.